Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyayikhina masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa khususan arwahi walidayya wa murabbir ruh Syekh Muhammad Basri Arabi wa arwahi waliday zaujati wa ya Abdullah wal asatid alladzina yu'allimuna dzal fan wal muassisina li hadzal ma'ad wa ila arwahi ashabil kutubil madrusah wa bil khusus Syekh Salim bin Abdullah bin Semir al-Adrami sahibi Safinatin Najah wa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantini sahibi Kashifatis Sajah wa usulihim wa furuhim inna Allah yulid darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa anna Allah yaftah qulubana wa quluba auladina futuhal arifin wal awliya'is salihin wal ulama'il amilin wa anna Allah yarzuqna wa iyyakum uluman nafi'ah wa ziyaratal haramain wa ziyarat qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa uluman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa barakah duna ta'abin wala hammin wala tadall khalqi bisababi wala tadakkur wala tadabbur fi tahsili wa anna Allah yataghashana wa ayyam birrahmah firah wa yakhtim lana wa lahum ma'alati wal afiyah wa yakhtim lana wa lahum bil imani ma'alati wal afiyah wa ada ma nawa salafus salih bi antin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam kiram al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin. Yang berikutnya menutup aurat. Auratnya harus tertutup. Nanti di bawah ada penjelasan. Ya. Aurat itu bagaimana? Menutup aurat itu gimana sih menutup aurat itu? Menutup warnanya kulit. Gitu loh ya. Menutup apa? Warnanya kulit sehingga kulitnya tidak terlihat. Jadi kalau menutup aurat dengan plastik itu ya tidak bisa ya. Ya. Karena apa? Plastik itu tidak bisa menutup warnanya kulit. Ya dengan apa? Kalau zaman sekarang ya dengan kain. Kalau misalkan tidak punya kain, tidak tahu saking nemennya atau mungkin najis semuanya atau bagaimana, ya cari bahan-bahan lain yang suci yang bisa menutup warnanya kulit. Kalau zaman dulu misalkan dengan apa? Daun. Jadi daun ditondomi. Atau mungkin zaman sekarang tidak daun, pakai apa? Kertas, dipakai baju, boleh saja asalkan betul-betul menutup apa? Aurat. Tapi tidak tahu bisa tidak salah dengan kertas itu, robek semuanya ya. Terus yang kedua, menutup aurat itu dari mana? Dari sisi samping, bukan dari atas dan dari apa? Bawah ya. Paham? Jadi misalkan ada orang pakai sarung, ya. Sarung itu kan mesti bawahnya longgar. Lah kok ternyata ya ada lubang tingkat gini ya. Nah, sholat begini ada lubang sekian. Orangnya sholat pas di atas, otomatis ya pakai celana dalam ya. Nah, cuma kan kalau walaupun dia pakai sarung, itu kan pahanya kelihatan apa enggak? Kelihatan loh. Pahanya kelihatan. Itu tidak membatalkan sholat, karena menutup aurat itu dari mana? Samping. Nah, gitu loh ya. Maksudnya seperti itu ya. Terus gimana kalau misalkan ada orang sholat di kegelapan? Saya tak sholat di kegelapan aja, biar aurat saya tidak apa? Terlihat. Ingat ya, menutup aurat itu bukan berarti auratnya tidak terlihat orang, tapi menutup aurat itu apa? Supaya auratnya tidak dilihat orang. Nah, gitu loh ya. Di kegelapan itu kan tetap masih bisa dilihat, walaupun tidak kelihatan orang. Sehingga walaupun sholat di kegelapan,
itu tetap wajib menutup apa? Aurat. Wastiqbalul kiblati, wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat, ya. Kiblat itu kalau sekarang ya arah Ka'bah itu ya. Kalau zaman dulu ada ukurannya. Nah, kalau sekarang alatnya sudah modern. Dulu itu pernah tahun berapa itu? 2009 apa 2010 gitu ya. Diisukan bahwasanya banyak sekali lempengan-lempengan bumi yang bergerak, sehingga arah kiblat itu banyak yang mulai miring. Akhirnya apa? Disuruh ngukur. Ngukurnya otomatis pakai ilmu falak. Ada yang pakai apa namanya? Itu loh. Matahari jam berapa, hari apa? Lah itu arahnya sekian, itu bisa. Atau kalau sekarang yang modern semua bisa itu pakai apa? Pakai Google Earth ya. Dulu saya waktu 2009 itu pakai Google Earth. Jadi Google bumi. Nah, bumi itu ditarik sini seret, terus di sini ditarik seret, digarisi. Ya, digarisi. Nanti akan kelihatan garisnya menceng apa enggak. Nah, itu akhirnya beberapa masjid, beberapa musola saya lihat ya. Ternyata banyak yang tidak berubah. Yang saya lihat misalkan masjid besar itu Masjid Sunan Ampel. Ya, Masjid Sunan Ampel. Itu saya lihat, saya garisi itu lurus. Terus masjid kampus saya, UIN Sunan Ampel, saya lihat garisnya juga lurus. Akhirnya saya waktu itu karena lihatnya di mana? Di sana di Waru. Saya lihat rumah itu bagaimana kiblatnya. Akhirnya ternyata rumah itu tidak lurus, harus agak menggok. Tapi kan tidak apa-apa rumah kok, iya kan? Bukan masjid. Sehingga kalau sholat saya di rumah Waru itu agak miring sedikit karena garisnya seperti itu. Itu masih ada file-filenya itu. Masjid Sunan Kalijogo ini juga pernah saya garis ya. Ini lurus sudah. Itu cara modernnya seperti itu. Atau pakai kompas juga bisa. Ya, banyak sekali cara ya. Tidak perlu sampai apa berjalan dari sini kemana? Ke sana untuk membuktikan tenanan lah, lurus apa enggak perlu ya. Pokoknya yakin enggak menceng-menceng betul. Nah, itu sudah disebut apa? Arah kiblat. Oleh karena itu untuk menentukan arah kiblat itu satu, dengan keyakinan kalau memang mempunyai ilmunya. Kalau tidak mempunyai ilmunya berarti apa? Dengan ngikuti yang pinter-pinter itu, ya, ngikuti yang pinter-pinter itu, ya. Lah, menghadap kiblat ini wajib. Ingat ya, sholat menghadap kiblat itu wajib. Dalam sholat apa? Dalam sholat wajib. Ya. Jadi kalau orang itu sholat itu harus menghadap kiblat. Ingat ya, orang sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Kecuali kalau sulit. Ingat, ngerti sulit ya? Sulit itu tidak bisa tidak. Ini yang saya pahami ya. Tentang ada yang berpendapat lain, silahkan. Yang saya pahami harus menghadap kiblat. Kecuali kalau sulit. Kalau tidak sulit, maka tidak. Contoh misalkan ya, saya perjalanan dari mana? Dari Surabaya ke Jakarta. Ingat ya, Surabaya ke Jakarta. Jangan ngomong lewat darat. Kalau lewat darat itu kan bisa turun di mana saja, iya kan? Saya bawa mobil. Kalau bawa mobil ngomong sulit menghadap kiblat ya karena menen wong bisa di tepi jalan kan banyak masjid. Ya. Tapi kalau misalkan saya naik kereta, ingat, naik apa? Naik kereta. Naik kereta itu kan tidak bisa turun sembarangan. Surabaya, Jakarta. Kalau yang eksekutif 8 jam. Kalau yang di bawahnya eksekutif 10 jam, di bawahnya 14 jam. 14 jam ini otomatis apa keretanya kan muter-muter begini, ya kan?
Kadang menghadap kiblat, kadang tidak, kadang menghadap kiblat, kadang tidak. Nah ini menurut yang saya pahami bagaimana? Walaupun seperti itu wajib sholat menghadap kiblat. Sholat wajib loh ya. Kalau misalkan tidak bisa menghadap kiblat, ya tidak usah sholat. Terus gimana sholatnya? Ya nanti kalau sudah nyampe Jakarta. Kenapa kok seperti itu? Karena 12 jam itu mungkin seseorang itu hanya meninggalkan 3 sholat. Paham ya? Meninggalkan berapa? 3 sholat. 3 sholat itu gampang. Beda kalau misalkan sampai 2 hari atau 3 hari, itu kan berat. Mengkodok 17 kali berapa? 3. Berapa itu? 51 rakaat. Itu kan berat. Itu baru dikondisikan. Tapi walaupun di kereta pun boleh Anda sholat asalkan menghadap kiblat. Kapan menghadap kiblatnya? Ketika takbiratul ihram. Paham ya? Contoh misalkan ini kereta, tinggal kereta, Saman tahu ngukur, oh keretanya lagi berjalan ke barat, keretanya lagi jalan ke barat, Saman tahu itu. Maka apa? Oh berarti kiblatnya sekian. Maka apa? Saman takbiratul ihram menghadap kiblat itu. Allahu Akbar. Kok ternyata setelah takbiratul ihram itu keretanya muter-muter, kadang membelakangi kiblat, kadang agak nyingkur, itu tidak masalah. Yang terpenting ketika takbiratul ihram itu harus menghadap apa? Kalau takbiratul ihramnya sudah tidak menghadap kiblat, tidak boleh. Atau misalkan yang rumahnya mana? Kalimantan, Sulawesi, itu kan kadang-kadang naik apa? Kapal ya. Ya. Naik kapal itu kan sampai 2-3 hari. Itu kalau ngodok kan berat. Tidak apa-apa sholat di kapal. Saman cari kiblat. Saman cari apa? Kiblat. Untuk pertama kali sudah. Setelah itu, lah kalau misalkan tidak sampai mengganggu sholat, ya jangan sampai sholat tidak menghadap kiblat. Apalagi kalau cuma naik pesawat saja, Surabaya Jakarta naik pesawat kan cuma 1,5 jam. Ya kan itu tidak menghilangkan sholat sama sekali. Kalaupun menghilangkan sholat mungkin cuma 1. Boleh orang itu tidak menghadap kiblat 1. Fi syiddatil khaufi. Nah, syiddatil khaufi itu apa? Sangat takut sekali. Ngerti sangat takut. Sholat jamaah maghrib, wah, tiba-tiba ada duk 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 duk. Ternyata apa? Ada bom mau meledak. Langsung aja lari. Sholatnya tidak usah dibatalkan. Paham ya? Ya sholat dengan lari itu jalan seret. Setelah itu cari teman aman, terus sholatnya diteruskan. Meneruskannya kalau bisa ya menghadap apa? Kiblat. Ya. Paham ya? Atau mau dibunuh orang, ya. Mau dibunuh apa? Orang. Tengah-tengah sholat mau dibunuh orang, lari aja tidak apa-apa. Ya. Tapi tetap apa? Yang dimaafkan, yang diringankan hanya masalah kiblat saja. Kalau berbicaranya tetap tidak boleh ya. Bicaranya tetap tidak boleh. Lari tambah bengok-bengok. Nah, ya batal sholatnya ya. Itu namanya sholat fi syiddatil khauf. Walaupun wajib itu boleh, apalagi sunnah. Yang kedua apa? Sholat di kendaraan untuk berpergian yang mubah. Ya, seperti itu. Ya. Sudah, itu 2 hal yang menyebabkan orang itu diringankan untuk tidak menghadap apa? Kiblat. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'a
hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayah wa ba'dal mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, bisa dipastikan orang ini akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu dasar daripada Asy-Syaikh Az-Zarnuji, seorang ulama abad ke-6 7 Hijriah atau 12 Masehi, untuk membuat karya monumental yaitu Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Saat itu beliau melihat banyak masyarakat yang mempelajari ilmu tetapi tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu. Oleh karenanya beliau membuat buku pedoman karya monumental yang di dalamnya mengajari siapa saja yang belajar supaya mendapatkan kemanfaatan ilmu. Sehingga kami mengajak kepada masyarakat muslim untuk mengikuti kajian kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum karya Asy-Syaikh Az-Zarnuji di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo setiap hari Jumat malam Sabtu ba'da maghrib, atau dengan menyaksikan di Syiar Santri kajian Ta'limul Muta'allim setiap Jumat malam Sabtu pukul 7 malam. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.